Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ikhwani fi din, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat untuk kita senantiasa bisa berada di dalam jalan yang lurus. Nikmat untuk kita senantiasa bisa terjaga di dalam keimanan, dan juga nikmat untuk kita senantiasa berada di dalam agama yang selamat ini. Karena tentunya kita ketahui bahwasannya nikmat untuk bisa berada di dalam jalan yang lurus ini tidaklah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh hambanya, melainkan hanyalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang khusus, hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dia untuk berada di dalamnya. Karena seberapa hebat pun seseorang, sekuat apapun dia di dalam menjadikan dirinya untuk berada di dalam jalan yang lurus, maka dia tidak akan pernah bisa berada di dalam jalan yang lurus kecuali jika Allah menghendaki dirinya berada di dalam jalan tersebut. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Takwir ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liman syaa'a minkum an yastaqim wa ma tasyaa'una illa an yasha'allahu rabbul alamin." Barang siapa di antara kalian yang ingin berada di dalam jalan yang lurus, maka kalian tidak akan pernah bisa berada di dalam jalan tersebut sampai Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin menghendaki kalian untuk berada di dalam jalan tersebut. Maka ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar. Ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kemudahan di dalam menerima Islam, di dalam menjalankan ketaatan, dan juga di dalam menjaga ketakwaan kita kepada Allah, karena ini merupakan tanda jika Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita nikmat al-hidayah untuk kita berada di dalam jalan yang lurus. Ikhwani fi din, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita ketahui suatu perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, yaitu agar kita senantiasa menjaga diri kita dari segala hal yang dimana itu bisa menyebabkan kita terseret ke dalam neraka jahanam. Disebutkan di dalam firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dari yang namanya siksa api neraka. Maka tentunya kita sangat ingin untuk kita senantiasa menjaga diri kita dan keluarga kita agar jangan sampai kita dan keluarga kita terjatuh ke dalam suatu dosa. Kita senantiasa menjaga diri kita dan keluarga kita jangan sampai melakukan hal-hal yang dimana itu merupakan suatu dosa sehingga menyebabkan kita dan keluarga kita terseret ke dalam neraka jahanam wa'iyadzubillah. Tetapi ayuhal ikhwah, dari sekian banyak dosa, ada satu dosa
yang dimana kita terkadang menganggapnya bukan sebagai suatu dosa. Kita menganggapnya terkadang sebagai suatu hal yang biasa. Kita menganggapnya sebagai suatu hal yang remeh, sebagai suatu hal yang diberi uzur, sebagai suatu hal yang dimaklumi, atau sebagai suatu hal yang nggak apa-apa untuk kita lakukan. Padahal ini merupakan dosa yang pertama kali dilakukan oleh hamba Allah, yang menyebabkan dia terseret ke dalam neraka jahanam, bahkan Allah mengekalkannya ke dalam neraka jahanam, wa'iyadzubillah. Dosa apakah itu? Dia adalah al-kibru, kesombongan. Yaitu apa? Seseorang dia menganggap dirinya lebih baik daripada saudaranya. Seseorang dia menganggap dirinya lebih mulia daripada saudaranya. Dan ini merupakan dosa iblis yang pertama kali dilakukan. Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qulna lil malaika usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara." Ketika kami perintahkan kepada seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam, maka semua malaikat sujud. Tetapi ketika diperintahkan kepada iblis untuk sujud, maka iblis aba, enggak mau, wastakbara, dan juga apa? Sombong. Kenapa iblis sombong? Karena sebab iblis menganggap dirinya lebih baik dari hamba Allah yang lainnya. Iblis menganggap dirinya lebih baik daripada Adam alaihissalam, sehingga akhirnya dia kufur terhadap perintah Allah, sehingga akhirnya dia menentang Rabbnya yang telah menciptakannya. Maka dari itu disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala ma mana'aka alla tasjuda id umirtu." Apa yang menahan engkau, wahai iblis, ketika aku sendiri yang memerintahkan engkau untuk sujud kepada Adam? Apa kata iblis? Iblis berkata, "Ana khairun minhu." Aku lebih baik daripada Adam. "Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Engkau menciptakanku dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Inilah kesombongan. Itu apa? Seseorang dia menganggap dirinya lebih baik dari hamba Allah yang lainnya. Dia menganggap dirinya lebih mulia dari hamba Allah yang lainnya. Maka dari itu perkara ini merupakan perkara yang diharamkan di dalam syariat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman ayat yang ke-18, "Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshuna fil ardi marahan." Janganlah kalian memalingkan wajah-wajah kalian dari manusia, dan janganlah kalian berjalan di muka bumi ini dalam keadaan marahan, berbangga diri. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah enggak suka sama hamba-hambanya yang senantiasa membanggakan dirinya sendiri, menganggap lebih baik daripada saudaranya, daripada hamba Allah yang lainnya, wa'iyadzubillah. Maka dari itu penting bagi kita ayyuhal ikhwah, termasuk daripada akhlak yang diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu jangan sampai kita memiliki kesombongan di dalam diri kita. Kita menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain, meskipun memang keadaannya kita lebih baik daripada dirinya. Kenapa? Karena kesombongan ini merupakan suatu hal yang sangat berbahaya. Mungkin kita menganggapnya sebagai suatu hal yang biasa, suatu hal yang remeh, suatu hal yang mungkin tidak akan dihisab di hari kiamat. Kita menganggapnya seperti itu. Padahal ayyuhal ikhwah, yang namanya al-kibru, kesombongan, ini bisa menghalangi seseorang untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk ke dalam surganya Allah yang dimana di dalam hatinya itu terdapat kesombongan, meskipun itu hanya sebesar biji dzarrah, meskipun hanya kecil saja, meskipun hanya sedikit saja, maka ini akan menghalangi seseorang untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa begitu? Karena yang namanya al-kibr ini merupakan sifatnya ahlu nar, sifatnya para penduduk neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada para sahabatnya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari sahabat Harithah bin Wahab al-Khuzai yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Ala ukhbirukum bi ahli nar?" Mau enggak kalian aku beritahu tentang sifat-sifat dari penduduk neraka? Qalu, maka para sahabat Nabi mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Tentu wahai Rasulullah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, ya kullu utullin jawadhin mustakbir. Orang yang perangainya keras, kasar, tamak, rakus, mustakbir, dan orang yang sombong, wa'iyadzubillah. Maka dari itu ini merupakan perkara yang sangat penting bagi kita ayyuhal ikhwah. Terkadang di dalam diri kita terdapat kesombongan. Kita menyadarinya itu merupakan kesombongan. Kita menganggap diri kita lebih baik dari orang yang kita lalui. Kita menganggap diri kita lebih baik dari orang yang kita jumpai minal muslimin.
Inilah kesombongan. Hendaknya kita untuk senantiasa menghilangkan sifat ini. Hendaknya kita untuk senantiasa menjaga diri kita dari akhlak yang jelek ini. Kenapa? Karena ini akan membinasakan seseorang di dunia, begitu juga di akhirat. Nabi SAW mengabarkan kepada para sahabatnya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim dan Al-Bazzar, dan juga diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Kata Nabi SAW kepada para sahabatnya, thalathun muhlikat, ada 3 hal yang akan membinasakan seseorang fid dunya wal akhirah. Apa itu? Yang pertama, syuhun muta', sifat pelit kikir yang ditaati. Yang kedua, hawan mutba', hawa nafsu yang diikuti. Dan yang ketiga, kata Nabi SAW, i'jabul mar'i binafsi, seorang merasa bangga dengan dirinya sendiri. Dia memiliki ilmu, kemudian dia menganggap orang yang lainnya itu tidak memiliki ilmu atau ilmunya di bawahnya. Dia diberikan nikmat ketakwaan dan keimanan, bisa berangkat sholat ke masjid. Ketika dia menemui teman yang belum dapat hidayah Allah, kemudian dia merasa bangga, oh saya alhamdulillah sudah bisa pergi ke masjid. Hati-hati. Syaitan itu licik. Syaitan itu kalau nggak bisa memalingkan Bani Adam ke dalam kemaksiatan, dia akan senantiasa memberikan kepada Bani Adam rasa berbangga diri. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Najm ayat yang ke-32, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Jangan kalian menganggap diri kalian itu paling suci, paling baik, sedangkan Allah mengetahui siapa di antaranya yang paling bertakwa kepada dirinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari sifat sombong, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan keluarga kita dari sifat tercela tersebut. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallimu taslima amma ba'd. Ikhwani fi din, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri daripada waliullah, ciri daripada hamba Allah, ciri dari hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka adalah orang-orang yang senantiasa bisa menjaga dirinya dari kesombongan. Berarti apa? Orang yang senantiasa bisa menjadikan dirinya sebagai orang yang memiliki sifat tawadhu, yang merupakan diddul kibr, lawan daripada kesombongan. Disebutkan dalam surat Al-Isra ayat yang ke-63, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ibadur rahman alladzina yamshi 'alal ard marahan." Yang termasuk dari ibadur rahman, hamba Allah yang dicintainya, yaitu adalah mereka yang berjalan di muka bumi ini apa? Haunan. Ini apa? Mereka yang senantiasa tawadhu, tidak menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Inilah ketawadhuan. Disebutkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan bahwasannya tawadhu, sifat tawadhu, yaitu antakhruja min manzilika, engkau keluar dari rumahmu, wala talqa musliman, engkau tidaklah bertemu dengan saudaramu seorang muslim, illa ra'aita lahu fadlan minka, kecuali engkau melihat dirinya itu lebih baik daripada dirimu. Ini ketawadhuan. Maka biasakan diri kita, meskipun kita punya jabatan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat, meskipun kita punya harta yang banyak, meskipun kita Allah jadikan sebagai orang yang aliman, orang yang mukminan, muttaqiyan, sebagai orang yang bertakwa sekalipun, jangan pernah kita menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Karena puncak daripada ilmu, puncak daripada keimanan, puncak dari agama seseorang itu adalah ketika dia bisa menghadirkan sifat tawadhu di dalam dirinya. Maka dari itu kata Nabi SAW di dalam satu hadis dari sahabat dari sahabat Iyad bin Himar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, "Innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahad." Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku, memerintahkan kepadaku untuk menjadikan kalian sebagai orang-orang yang tawadhu sampai tidak ada seorang pun yang merendahkan saudaranya. Ini sifat tawadhu. Maka dari itu ini merupakan satu hal yang sangat penting, dan ini merupakan sifatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umatnya, sebagai orang yang mencintainya, maka hendaknya kita untuk senantiasa menjadikan akhlak kita, menghiasinya dengan sifat tawadhu. Akan tetapi tawadhu ini perlu dibangun di atas keikhlasan. Jangan sampai seseorang dia merendah untuk meninggi, karena ini yang kebanyakan terjadi. Dia pura-pura merendah di hadapan manusia supaya ditinggikan. Ingat, seseorang yang dia memiliki sifat tawadhu, berlaku tawadhu karena Allah
Allah akan meninggikan derajatnya di dunia, begitu juga di akhirat. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tawadha, barang siapa yang dia memiliki sifat tawadhu lillahi azza wa jalla, karena Allah Subhanahu wa taala, maka yarfa'uhu Allahu azza wa jalla, Allah akan mengangkat derajatnya. Maka dari itu ini merupakan perkara yang sangat penting. Terkadang muncul di dalam hati kita sifat sombong, maka hilangkan itu dengan ketawadhuan, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencintai kita, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita di dunia dan di akhirat. Aqulu qouli hadza wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala khairin nabi alladzi ursila alaihi khairul kitab kama amarakum bidzalika al-latiful wahhab kama qala Allah taala fi kitabil karim innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la takunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.